Halo teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan ngebahas materi tentang usaha musiman dan usaha kelompok. Mungkin dari antara teman-teman semua nih, pertanyaannya apa aja sih itu usaha musiman ataupun usaha kelompok. Nah, di dalam materi ini mungkin nanti akan teman-teman mendengar secara detail apa aja sih contoh-contoh usaha musiman dan contoh-contoh usaha kelompok begitu. Nah, baik kita mulai saja biar tidak kepanjangan. Jadi kita mulai saja dari Ibu Siti mungkin langsung. Oke, terima kasih Wan. Saya akan menjelaskan tentang usaha musiman. Apa sih usaha musiman itu? Usaha musiman merupakan sebuah usaha yang hanya dijalankan pada waktu-waktu tertentu. Meskipun usaha ini terbilang usaha musiman, tapi cukup menjanjikan dalam jangka panjang. Usaha ini hadir biasanya pada momen-momen tertentu. Misalnya seperti usaha coklat akan trafficnya naik ketika menjelang hari-hari Valentine. Next operator. Nah, untuk menjalankan usaha musiman ini ada beberapa yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama yaitu jenis produk. Jenis produk di sini kalian harus menentukan produk apa yang akan kalian jual. Apakah produk fisik ataupun produk jasa. Dengan menentukan jenis produknya, kalian akan mudah menentukan target pasarnya. Next. Yang kedua, ada pemasaran produk. Kalau sudah ditentukan produk yang ingin dijual apa, saatnya untuk menentukan strategi pemasarannya. Bagaimana sih strategi pemasarannya? Produk ini targetnya siapa saja dan di mana tempat untuk memasarkan produk ini. Misalnya, yang lagi tren saat-saat ini seperti TikTok. Nah, kita bisa menggunakan media itu sebagai strategi pemasaran kita, tempat untuk memasarkan produk kita. Yang selanjutnya, next, ada investasi keuntungan. Yang dimaksud dengan investasi keuntungan, saat kita memulai usaha musiman ini kalau kita jalani benar-benar akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak karena memang udah musimnya usaha itu. Nah, kalau kita manfaatkan dengan benar, dari laba yang kita dapatkan dari hasil penjualan usaha musiman itu bisa kita investasikan untuk membangun usaha-usaha yang jangkanya bukan musiman, menjadi usaha tetap. Itu yang dimaksud dengan investasi keuntungan. Selanjutnya, next, mengoptimalkan momen. Karena usaha ini adalah usaha musiman, maka pada saat momennya itu datang, maka kita harus benar-benar mengoptimalkan dari segi produknya, dari segi pemasarannya, dari segi momennya. Kita harus benar-benar mengoptimalkan penjualan kita agar laba penjualan yang kita dapatkan juga optimal. Next, usaha musiman ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadi usaha yang berkelanjutan. Untuk tahu gimana caranya, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Iwan. Untuk Saudari Iwan, bisa dilanjutkan presentasinya. Terima kasih kesempatannya. Mungkin saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita bahas oleh saudara kita Siti gitu. Nah, di sini ada pun kemungkinan dalam usaha musiman yaitu inovasi produknya. Kita harus tahu apa aja sih yang harus kita bahas tentang inovasi produknya tersendiri gitu. Salah satu kunci utamanya memiliki inovasi sehingga bisnis kita terus berkembang gitu. Tidak berpatok di tempat itu saja tetapi terus berkembang gitu. Sentuhan dari inovasi produk ini mempunyai kita harus memiliki daya tarik lebih dan mempunyai tempat di hati para customer yang membeli produk kita begitu. Misalnya nih seperti yang udah ada di materi kita yaitu usaha makanan. Nah, kita harus memberikan sebuah sentuhan yang bisa berkesan di hati para customer supaya bisa mereka terus ngorder ataupun membeli makanan-makanan yang dari outlet kita begitu. Nah, selanjutnya itu dari distributor yang efektif.
Distributor yang efektif itu karena banyaknya permintaan pesanan yang harus diimbangi dengan pendistribusi suatu produk atau strategi marketing yang efektif seperti media sosial. Seperti yang kita bahas tadi, yang Saudara Siti bahas tadi, itu ada sosial media TikTok, mungkin bukan hanya TikTok tetapi ada juga Instagram ataupun Facebook gitu. Nah, bukan hanya itu, mungkin beberapa sosial media mungkin teman-teman juga udah banyak mengenai tahu banyak tentang sosial media. Mungkin kita bisa melakukan penjualan di sana gitu. Next. Kembali lagi, yang ketiga yaitu kualitas produk. Dengan kita memiliki kualitas produk yang paling bagus, customer tidak akan pernah berpaling untuk ke tempat lain untuk membeli barang lagi. Dia terus datang lagi, sehingga menjadi customer repeater di tempat kita, begitu. Karena kita memiliki suatu kualitas yang sangat-sangat bagus, sehingga tidak pernah mengecewakan customer tersebut. Walaupun usaha kita masih usaha musiman gitu, yang dimana usaha kita ini tidak setiap saat ada gitu. Nah, tetapi ketika pada saat musim-musimnya produk kita laku ataupun lagi musimnya produk kita, tetapi kita memberikan sesuatu hal yang paling berkesan, memberikan kualitas yang bagus, maka customer pun akan tetap kembali ke kita. Next. Nah, ada beberapa macam peluang usaha musiman nih, teman-teman. Nah, mungkin bisa kita coba pada saat lagi Lebaran gitu, ada Idul Fitri, bulan Ramadan, Natal dan Tahun Baru, ataupun World Camp, mungkin juga pada tahun ajaran baru gitu. Nah, banyak ini contoh-contohnya, dan perayaan-perayaan spesial lainnya. Contohnya nih, perayaan spesial itu seperti Valentine, ulang tahun, segala macam. Nah, itu ada beberapa contoh-contoh usaha musiman. Contohnya pada saat Valentine ada yang jual coklat gitu. Nah, pada bulan Ramadan banyak yang jual-jual seperti kue kering, ataupun begitu juga dengan pada saat Natal gitu. Nah, pada saat tahun ajaran baru, mungkin ada juga yang menjual buku, pulpen, segala macam. Nah, itu yang disebut dengan salah satu contoh usaha-usaha musiman gitu. Nah, kita bisa mengambil kesempatan dalam sesuatu hal yang lagi musim, lagi tren pada saat itu, begitu. Next. Nah, ada juga contoh-contoh dari beberapa usaha musiman tadi, yaitu usaha parcel dan tahun baru nih, menjelang tahun baru dan Natal gitu. Nah, usaha ini cocok sekali di akhir tahun. Kenapa? Karena banyak sekali customer yang membutuhkan memberikan parcel kepada teman-teman yang merayakan Natal begitu, memberikan perayaan Natal bersama gitu. Nah, kita di sana membutuhkan yang namanya parcel. Jadi mungkin dari kelompok-kelompok usaha pun kita bisa melihat bahwa mereka melakukan suatu usaha yang di mana usaha mereka adalah usaha parcel gitu. Nah, itu tidak berlangsung setiap saat gitu. Kenapa saya bilang tidak berlangsung setiap saat? Karena hanya pada saat Natal dan Tahun Baru tadi gitu. Nah, contohnya ini setelah Januari ini ataupun Februari, udah beda momen lagi. Pada saat Februari itu yang terjadi adalah Valentine. Nah, seperti itu. Nah, pada saat Valentine, di mana orang-orang membuat coklat. Buat coklat buat apa? Karena kan pada saat hari Valentine, itu namanya hari Valentine. Jadi orang bisa bertukar coklat atau bertukar makanan begitu. Jadi bergantung pada momen. Kalau yang disebut dengan usaha-usaha musiman seperti ini. Mungkin next. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang usaha kelompok. Nah, usaha kelompok ini mungkin akan dilanjutkan dengan teman kita Zulkarnain. Kepada saudara Zulkarnain kami persilahkan. Terima kasih rekan-rekan sebelumnya atas presentasinya. Presentasi ini saya lanjutkan ya. Usaha kelompok. Nah, usaha kelompok ini adalah jenis usaha yang pengelolaannya itu dilakukan secara berkelompok, bukan sendiri ya, berkelompok, bersama-sama dan kepemilikannya juga bersama-sama. Biasanya terdiri dari beberapa pemegang saham. Jadi penggabungan modal atau tempat, ada banyak sih, ada banyak hal untuk usaha kelompok. Dalam menjalankan usahanya, setiap anggota memiliki peran masing-masing. Modal dari usaha ini adalah modal bersama, setiap anggota dan keuntungannya pun dibagi secara berkelompok melalui sistem bagi hasil.
Adapun usaha kelompok yang memiliki anggota aktif dan anggota pasif disebut juga sebagai struktur perusahaan yang memiliki job description-nya masing-masing. Next. Kita masuk di contoh usaha kelompok. Nah, di kali ini kita akan bahas tentang usaha kelompok yang brandingnya itu Kecak Bali. Silakan, next. Nah, apa itu Kecak Bali? Kecak Bali merupakan sebuah usaha di bidang kuliner, khususnya di bidang minuman sehat dari sebuah kelapa asli yang dimodifikasi penyajiannya. Membuat secara baru untuk menikmati sebuah kelapa. Unik ya, cocok nih. Mengapa usaha Kecak Bali? Banyak orang yang sulit menjalankan hidup sehat dengan mengkonsumsi buah-buahan. Kecak Bali hadir dengan sebuah terobosan baru menggunakan kelapa yang diolah agar menjadi minuman kekinian yang sehat dan baik untuk tubuh. Next. Ya, kecak Bali itu adalah sebuah kelapa yang dimodifikasi. Jadi bukan hanya air saja yang kalian dapatkan. Walaupun kita ada beberapa macam produk ya. Kita ada beberapa macam produk dari coconut jelly, kemudian coconut waternya. Kita juga ada yang cup untuk kalangan menengah, mungkin kalangan bawah atau anak-anak juga bisa mendapatkan dengan harga yang terjangkau. Jadi produk Kecak Bali seperti yang saya sebutkan tadi punya 3 produk yaitu coconut water, coconut jelly, dan cup yang diolah dari air kelapa itu sendiri. Next. Nah, saat customer atau pembeli membeli kecap Bali, kelapa kecap Bali, produk kita ini adalah produk ramah lingkungan. Jadi kita tidak menggunakan plastik untuk sendok ataupun sedotannya. Jadi dari sendoknya sendiri kita sudah menggunakan bahan kayu dan untuk sedotannya kita sudah menggunakan bahan bambu. Jadi aman, ramah lingkungan, produk sehat dan ramah lingkungan. Next. Kita berlanjut ke pemasaran produk. Seperti yang dibahas dari rekan-rekan saya tadi sebelumnya, pemasaran produk Kecak Bali ini dilakukan secara online. Bisa melalui Instagram, TikTok, Facebook, atau media sosial lainnya. Jadi sasaran konsumen kita itu kalangan yang ingin mendapatkan coconut jelly seperti ala-ala beach club, tapi kalian bisa mengkonsumsi di rumah ataupun di luar, di pantai, saat jalan-jalan, atau kapan aja kalian mau. Dengan keunikannya bisa custom nama atau tulisan apapun di kelapa itu sendiri. Next. Kita beralih ke omset penjualan ya tentunya ya. Jadi omset penjualan di sini dari data yang kita dapat, data yang kami tampilkan dalam 1 bulan, Kecak Bali bisa bisa produksi 270 kelapa dengan masing-masing harga Rp35.000 dengan total penjualan Rp9.450.000 per bulan. Gimana, menarik bukan? Next. Nah, ini adalah contoh dari produk Kecak Bali, di mana Hai guys, ada coconut jelly nih yang bisa di custom untuk kalian berseri atas kedua tempe Wilson. Bisa banget, ini tuh sangat estetik banget guys dan kalian bisa custom logo juga. Langsung aja kunjungin Kecak Bali. Happy Valentine. Next. Nah, ini bentuk produk Kecak Bali. Kalian bisa lihat di screen. Ya, ini adalah contohnya. Beberapa contoh dari produk Kecak Bali. Next. Nah, buat kalian yang penasaran sama rasanya atau keunikannya, langsung saja kunjungi Instagramnya Kecak Bali. Next.
Nah, ini adalah gudang kecak wali dan ini mesinnya. Dan ini cara proses pembuatannya. Kalian bisa lihat sendoknya juga, lihat isinya. Wow, menyegarkan. Dan ini adalah bentuk cupnya. Di cup ini sendiri dijual sangat terjangkau, sangat terjangkau. Jadi kalian bisa komen di video ini jika ingin tahu harganya. Silakan next. Terima kasih. Silakan Saudara Iwan bisa dilanjutkan. Baik, sekian penjelasan materi tentang usaha musiman dan usaha kelompok. Nah, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah bekerja sama dalam proses pembuatan materi ini. Ada Brigita, Benyamin, Zulkarnain, Kuriantal, Farid, Siti, Zulkarnain, dan IKD Agus Mulia Negara juga ada, dan khususnya saya. Buat teman-teman juga yang masih penasaran ataupun ada pertanyaan-pertanyaan nih tentang usaha musiman ataupun usaha kelompok ini, mungkin ada yang masih mengganjal nih di pikiran teman-teman. Nah, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. See you on the next video. Thank you.